Halo semuanya, hai, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi di channelnya Anggi Sugiyarti. Kali ini kita akan membahas konsep musik barat. Nah, sebelumnya sudah tidak asing lagi kan apa itu musik? Berdasarkan rumusan definisi para ahli, seni musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Nah, untuk lebih dalam lagi, mari kita menganalisis musik barat itu sendiri. Di dalamnya ada unsur-unsur seni musik, yaitu yang pertama ada nada, dinamik, tempo, dan irama. Struktur nada didasarkan pada tinggi rendahnya nada, kuat lemahnya nada, dan warna nadanya. Jadi, nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam penulisan nada ada not angka dan not balok. Dalam not angka ini digunakan angka 1 sampai 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi do itu angka 1, re angka 2, mi angka 3, dan seterusnya. Sedangkan not balok dalam notasi musik, not-not balok ditempatkan di dalam balok not yang lazim disebut sebagai pranada. Pranada berupa 5 garis mendatar dengan jarak yang sama yang mengapit 4 spasi. Setiap pranada terbagi-bagi oleh garis tegak lurus menjadi ruas-ruas yang lebih sempit. Ruas seperti itu disebut sebagai ruas birama. Garis tegak lurus yang membatasi birama disebut dengan garis birama. Sedangkan garis birama itu tingginya harus sama dengan tinggi pranada. Selain ditempatkan dalam pranada, garis birama juga ditempatkan akhir notasi musik sebagai penutup. Birama penutup berupa garis ganda, tipis, dan tebal. Nah, contohnya bisa dilihat dalam gambar. Selanjutnya nilai not. Not balok sendiri merupakan simbol nada yang berupa gambar bulatan, bulatan berekor, dan bulatan berbendera. Kemudian, dilihat dari nilainya, ada beberapa macam not. Harga not mempengaruhi panjang pendeknya nada atau durasi. Perbedaan harga not ditandai dengan perbedaan bentuk not. Perhatikan tabel berikut. Harga not juga mempengaruhi ketukan dalam sebuah birama. Kemudian garis lengkung. Garis lengkung yang pertama ini ada melismatis, yaitu garis lengkung yang menyatukan not-not karena beberapa not tersebut hanya memiliki satu suku kata dalam teks lagu. Garis lengkung ini hanya dipakai dalam notasi musik yang memakai teks lagu. Berikut gambarnya. Kemudian yang kedua, garis lengkung legato. Istilah legato berasal dari kata legar, yang berarti mengikat. Maksudnya adalah garis lengkung legato ini berfungsi untuk mengikat dua atau lebih not yang berbeda-beda dalam penyajian yang sambung-menyambung. Jika dinyanyikan secara vokal, maka not-not dalam garis lengkung legato ini harus disajikan dalam satu hembusan napas. Garis lengkung legato ditarik dari not pertama sampai not terakhir dari not-not yang diikat dalam satu kesatuan. Kemudian garis lengkung legatur. Garis lengkung ini dipakai oleh sebuah not dan not berikutnya yang merupakan not perpanjangannya. Jadi, yang dihubungkan dengan garis lengkung legatura hanyalah not-not yang sama tinggi, terutama not-not perpanjangan yang melewati garis birama. Karena setiap awal birama harus dimulai dengan not, tidak boleh dengan titik perpanjangan not sebelumnya. Kemudian yang terakhir garis lengkung portato. Garis lengkung portato digunakan untuk penyajian lagu secara portato, yakni melompat-lompat seperti kanguru. Penyajian portato ini jarang digunakan. Oleh karena itu, tanda garis lengkung portato jarang digunakan pula.
Yang lebih sering digunakan adalah penyajian staccato atau staccatissimo, yaitu penyajian lagu secara berjingkat-jingkat dan putus-putus. Selanjutnya, tanda diam. Dalam notasi musik, tanda diam dimaksudkan sebagai tanda tidak terjadinya suatu nyanyian. Perhatikan letak tanda diam dalam pranada. Yang pertama, tanda diam penuh. 4 ketuk, dituliskan menempel di bagian bawah garis keempat pranada. Kemudian tanda diam setengah 2 ketuk, dituliskan menempel di atas garis ketiga pranada. Kemudian tanda diam seperempat, 1 ketuk, dituliskan tegak di tempat yang selaras dengan jalur melodi. Yang terakhir, tanda diam seperdelapan atau setengah ketuk, dituliskan di tempat yang selaras dengan jalur melodi. Selanjutnya, tangga nada. Dikenal 3 macam kunci pranada, yakni kunci G, kunci F, dan kunci C. Kunci pranada akan menjadi penentu bagi nada-nada yang terdapat pada pranada. Berikut contohnya. Kemudian ini ada susunan nada menurut tingkat oktavnya, bisa dilihat dan dicermati sendiri. Ada oktav 4, oktav 3, oktav 2, oktav 1, oktav kecil, besar, kontra, dan oktav subkontra. Selanjutnya, tangga nada diatonis. Terdiri dari 7 nada yang berinterval 1 dan setengah nada. Musik modern contohnya. Ini ada tangga nada mayor dan minor. Nah, yang kedua ada dinamik. Dinamik yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Nah, ada 2 istilah dinamik. Dinamik lagu yaitu forte yang berarti kuat dan piano yang berarti lembut. Karena kuat lembutnya lagu itu bervariasi, masih ada pula variasi dinamik lagu. Berikut contoh, ada tanda-tanda dinamik lagu beserta maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga ada tempo. Tempo adalah istilah untuk menentukan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, berikut adalah contoh istilah tempo utama dari mulai lambat sekali sampai cepat sekali. Kalau dari istilahnya, largo menuju ke presto. Nah, yang terakhir itu ada irama. Irama atau ritme adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Oke teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada gurunya. Oke, terima kasih.